Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun sahabat channel Eka Vendiaspara, wari sunyini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di pertengahan, melebihi pertengahan dari bulan Ramadan, hampir ke hujung. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kebarokahan dalam menjalani ibadah puasa. Nah, kita bertemu lagi dalam acara Skala, cerita Skala yang episode keempat. Kemarin sudah 3 episode, bab yang pertama, kemudian bab kedua, Kekuk Suwi ada 2 kali, dan ini masih bab Kekuk Suwi, cerita tentang Kekuk Suwi. Ini yang terakhir. M. Harya Ramdhani, Perempuan Penunggang Harimau, terbit di tahun 2011. Novel ini harganya Rp80.000, ini belum ongkos kirim. Merah Delima Bang Ahmad 60.000. Ini karya pun M. Harya Ramdhani juga. Kemudian ada Sihir Lelaki Gunung, ini harganya 70.000. Kemudian yang baru-baru ini adalah Kitab Pernong, 75.000. Semua buku-buku ini adalah karya dari pun M. Harya Ramdhani, dan bisa kalian pesan semua atau kalian beli di Homestay Piknik Liwa atau di Cikwo Cafe Liwa. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan kisah selanjutnya bab kedua, yaitu Kekuk Suwi dari novel Perempuan Penunggang Harimau, karya Muhammad M. Harya Ramdhani. Takdir menyusun dirinya sendiri di atas diri Kekuk Suwi dan Seperdu. Di bawah sinar bulan purnama, mereka bercinta dalam sesiah. Cumbuan mereka tak melanggar kesantunan dan adab wangsa skala berak. Rayuan percintaan mereka bukanlah bersifat badaniah, sebab gurau dan canda itu dibatasi selembar kelambu yang menghalangi pengumbaran nafsu birahi di antara mereka. Inilah sesiah yang berakar umbi pada budaya rakyat skala berak. Mereka dibenarkan saling merayu dan menggoda, tetapi itu hanya sebatas kata-kata. Bersamaan dengan sanjungan yang manis dan sahdu itu, bertumbuhan cinta yang murni dan kekal. Percintaan sepasang hamba yang tak dapat terlukiskan oleh ayat-ayat dewata. Pun beliau datang menjengukmu Seperdu, adakah engkau merindukan punmu? Kekuk Suwi memulai sesiah dari luar kelambu. Apa jua yang diberikan dewa-dewi kepada si Kindua takkan menggantikan kebahagiaan si Kindua bila dikunjungi pun beliau Pangeran Kekuk Suwi. Pun beliau tempuh puluhan tabuh canang demi menjenguk si Kindua. Pun beliau tinggalkan tugas-tugas kenegaraan yang maha berat di ibu negeri Bunuk Tenuar yang pikuk demi si Kindua seorang. Adakah perempuan di atas bumi ini yang lebih berbahagia dibandingkan si Kindua? Jawab Seperdu dari balik kelambu. Duhai perawan terindah di bumi skala berak, tahukah engkau bahwa segala tahta yang akan dilimpahkan Ibunda Ratu kepada Sikam takkan berarti tanpa kehadiranmu sebagai permaisuri tanah tempat bersemayam para dewa ini. Pun beliau terlalu tinggi menakar si Kindua. Bukankah begitu ramai gadis-gadis jelita di ibu negeri Bunuk Tenuar yang tak henti
bermimpi siang dan malam, dipersunting pun beliau Pangeran Kekuk Suwi. Si Kindua hanyalah bintang terkecil di antara ribuan gemintang yang berebut memamerkan kilaunya seperdu berkilah. Engkau mungkin bintang terkecil di antara taburan bintang, namun engkau adalah bintang dengan cahaya paling terang sejagat. Seperdu adalah bintang tercantik di antara gugusan bintang itu. Kaulah perawan terindah di atas bumi skala berak. Kekuk Suwi tak putus menyanjung kekasihnya. Wajah Seperdu merona bahagia karena sanjungan itu. Seperdu kekasih pun beliau, maukah engkau mendengar keluhan hati punmu? Si Kindua pun beliau, Sikam ingin melamarmu wahai perawan terindah. Seperdu terperangah sesaat, matanya lekas berbinar, siratnya gembira dan harunya yang berebut tempat di palung hatinya. Perawan terindah di bumi skala berak itu pun menunduk demi sembunyikan girang hatinya. Ia ingin simpan sendiri sukacita tak terpermanai itu. Galau apa yang membuncah ini wahai dewata? Keringat dingin menetes di dahinya, kemudian meliuk-liuk membasahi lehernya nan jenjang. Padahal malam semakin dingin dan kabut telah turun dengan riangnya. Tiba-tiba lidahnya keluh, tak terbayangkan dalam hidupnya kata-kata itu akan meluncur dari mulut seorang putra mahkota kerajaan skala berak. Siapa yang sanggup membayangkan bahwa seorang gadis pekon perdalaman kulut hendak ditabalkan menjadi permaisuri skala berak? Pada detik ini, sesuatu yang muskil itu tengah berlangsung di hadapannya. Kiranya pun beliau Pangeran Kekuk Suwi telah dibutakan oleh hasrat. Sungguh tiada kepantasan bagi seorang perempuan bodoh seperti si Kindua mendampingi pun beliau di atas pebadun. Seperdu memecah kebisuan di antara keduanya. Ibu negeri Bunuk Tenuar dilimpahi gadis-gadis cantik berdarah ningrat. Mereka lebih pantas mendampingi pun beliau sebagai permaisuri dibandingkan si Kindua. Belum lagi pun beliau Ratu Sekomong takkan bersetuju dengan rencana perkawinan kita. Kabar burung yang si Kindua dengar pun beliau Kekuk Suwi akan dijodohkan dengan Kambang Meloh, sepupu pun beliau sendiri. Si Kindua telah merelakan apabila hal itu terjadi. Semoga pun beliau berbahagia dengannya. Seperdu menguatkan hatinya, tetapi kalimat terakhir yang diucapkannya terasa tanpa kerelaan. Sikam tak mencintai Kambang Meloh, Sikam mencintai Seperdu. Engkaulah permata skala berak, di rahimmu kelak Sikam titipkan calon penerus kejayaan wangsa Lalaula. Dengarkan kesungguhan punmu, Seperdu. Kekuk Suwi memohon. Kekuk Suwi hanyalah perempuan pekon yang bodoh. Aib bagi kerajaan adalah apabila seorang perempuan bodoh dan buta huruf menjadi ratu skala berak. Si Kindua juga bukanlah keturunan ningrat. Si Kindua berasal dari kalangan hamba sahaya yang dinaikkan kastanya oleh kebaikan hati pun beliau Ratu Sekomong. Lagi pula si Kindua tidak sanggup membendung amarah pun beliau Ratu Sekomong. Apabila kita akan berkawin tanpa disaksikan pun beliau ratu. Si Kindua tidak menghendaki sebuah perkawinan tanpa restu orang tua. Si Kindua tak sanggup pun beliau. Air mata membasahi sepasang mata indah milik Seperdu. Mungkin Sikam telah dibutakan oleh cinta. Sikam tak memerlukan lagi restu ibunda ratu. Cukuplah perkawinan kita disaksikan dan direstui dewa-dewi di kahyangan. Arwah Gerinung dan Tetamong di puncak pesagi turut mendoakan kebahagiaan kita. Sikam ingin mengajakmu meninggalkan tanah skala berak. Maukah engkau mengikuti punmu, Seperdu? Kita mengembara mencari penghidupan yang baru. Kita buktikan bahwa dunia begitu luas. Dunia lebih megah dari ibu negeri Bunuk Tenuar. Kita hanyalah sejumput rumput di padang rumput yang maha luas. Para dewa akan mendengar pinta kita. Lanjut Kekuk Suwi. Maksud pun beliau kita akan sebambangan? Seperdu bertanya gusar. Kekuk Suwi tersenyum.
Bola matanya berbinar diterangi samar-samar lampu damar di pertukaran senja menjelang malam itu. Tekadnya telah bulat membawa serta kekasihnya meninggalkan tanah leluhur untuk selamanya. Si Kindua khawatir meninggalkan ayahanda. Sejak ibu meninggal, si Kindualah yang menemani beliau. Lalu siapa yang akan menemani ayah bila kita pergi sebambangan? Belum lagi nyawa ayahanda terancam manakala pun beliau Ratus Kaumau mengetahui bahwa putri Raja Jukuan Pekon Kulut sebambangan dengan putra mahkota kesayangannya. Tentu Pekon ini juga akan menerima akibat perbuatan kita. Si Kindua tak sampai hati membayangkan Pekon tempat si Kindua dilahirkan dan dibesarkan, dihancur leburkan bala tentara skala berat. Kasihanilah ayahanda dan penduduk Pekon ini pun beliau pangeran. Mengapa engkau menyusahkan hatimu begini rupa? Kekasihku, Sikam akan mengajak serta ayahanda ngajenguk. Sikam akan mengajak serta ayah ngajenguk dalam pelarian ini. Tidak perlu kau risaukan penduduk Pekon ini. Bala tentara skala berat tak akan berani mengusik mereka. Akan tetapi pun beliau seperdu bimbang. Jangan susahkan hatimu seperti itu, permataku. Ku pertaruhkan leherku untukmu. Percayalah kepada punmu, seperdu, tegas Kekuk Sui. Sejenak seperdu bisu dirisaukan ketakutan. Risau pada amarah sekeromong yang akan meledak. Dihantui ketakutan tak bermula dan tak berujung pada sosok kejam calon ibu mertuanya itu. Apalah arti sebuah Pekon Luni seperti Pekon Kulut bila berhadapan dengan bala tentara skala berat yang terlatih dan bengis. Lama seperdu bisu dalam diamnya. Ia timbang segala risau dan kesungguhan hati putra mahkota yang dengan sabar tengah menanti jawaban darinya. Bila itu sudah merupakan tekad bulat pun beliau untuk membawa si Kindua pergi jauh dari negeri ini. Apalah daya seorang seperdu hanya mampu menerimanya dengan patuh. Suara seperdu memecah kebisuan di antara mereka. Kekuk Sui teruja mendengar jawaban kekasihnya. Dadanya berdentam-dentam saat patah demi patah kata meluncur dari bibir manis seperdu. Jawablah si Kindua, bawalah si Kindua pergi pun beliau. Si Kindua akan membaktikan seluruh hidup dan jiwa hanya untuk pun beliau seorang. Terimalah bakti seorang istri kepada suami. Semoga dewa-dewi merestui perkawinan suci ini. Ketakutan dan keraguan akhirnya terkalahkan demi pencapaian cinta tertinggi bagi mereka berdua. Meski semua itu harus menantang perbedaan kasta dan kedikdayaan penguasa skala berat di Bunuk Tenuar. Kaulah anugerah terindah dari dewata untukku. Malam ini juga dengan restu ayahandamu kita langsungkan ikrar suci ini di hadapan dewata yang agung. Semoga terwujudlah impianku mengakhiri hubungan kita di depan semerbak wangi dupa dan setanggi. Wahai Gerinung dan para tulut penguasa pesagi, restuilah perkawinan kami. Keduanya pun larut dalam keheningan puja kehadapan para dewa. Belum selesai keduanya hanyut dalam puja-puji kehadapan para dewa dan leluhur. Lamban batin itu tiba-tiba digaduhkan oleh suara puluhan prajurit yang merangsek masuk. Serentak para prajurit itu mengepung Kekuk Sui dan seperdu. Dua orang prajurit bertubuh raksasa tanpa basa-basi menyeret paksa seperdu. Tolong si Kindua pun beliau, seperdu meronta-ronta. Begitu lekas Kekuk Sui menghajar kedua prajurit tersebut. Ia menyelamatkan kekasihnya menjauh dari para pengepung. Seperdu terseduh-seduh dalam pelukan sang pangeran muda. Siapa yang perintahkan perbuatan gila ini? Kalian telah berlaku lancang menangkap kekasihku. Aku pangeran Kekuk Sui, putra mahkota skala berat. Kekuk Sui memuntahkan amarahnya kepada para prajurit. Para prajurit serentak menjauh, tak ada jawaban dari mulut mereka. Katakan, siapa yang menyuruh kalian berbuat selancang ini? Atau kupatahkan satu persatu leher kalian, Kekuk Sui meradang.
Para prajurit malah semakin menjauh. Aku yang memerintahkan penangkapan ini. Tiba-tiba sebuah suara nan agung menggema di langit-langit laman batin Pekon Kulut. Hanya beberapa kejap kemudian terdengar auman harimau mecah keningan malam. Jangkrik, ular, monyet, dan binatang hutan lainnya berlarian mencari tempat berlindung. Suara yang meremangkan bulu-bulu halus di sekujur tubuh, mengejutkan hati sesiapa saja makhluk bernyawa. Di bawah payung kebesaran berwarna kuning emas dan disinari cahaya lampu damar yang berpendar-pendar, pun beliau Ratu Skoomong dengan menumpang harimau raksasa tiba di Pekon Kulut diiringi ratusan tentara darat skala berat dalam barisan berkuda dan berpejalan kaki. Bendera kebesaran melasa kepampang berkibar-kibar disinari nyala lampu damar yang terserlah-serlah. Mengapa Ibu Ratu menjatuhkan titah begini rupa? Keluh Kekuk Suwi. Engkau telah mendustakan kastamu sendiri, Kekuk Suwi. Takkan kubiarkan percintaanmu dengan Seperdu berakhir di depan pembakaran dupa dan setanggi. Tiada tempat bagi perempuan dusun ini, walau ia merupakan anak raja Jukuan sekalipun. Skoomong menunjuk Seperdu sepenuh dengki dari atas harimau tunggangannya. Dia tidak sebanding denganmu, Kekuk Suwi. Telah lama kupilih pada darah berdarah lalaula bagi permaisurimu kelak. Terimalah sepupumu Kambang Melo sebagai istrimu. Sadarilah betapa engkau adalah penerus kejayaan wangsa skala berat. Di tengah darah seorang pun beliau pangeran bercampur dengan darah jelata, dan tak ingin hal itu terjadi di atas diri anak-anakmu. Hal lain yang mesti kau ketahui bahwa kecantikan Seperdu telah memporak-porandakan bumi skala berat. Kejelitaannya membawa kutukan bagi tanah ini. Tengoklah, ayah dan anak lelakinya saling berbunuh. Raja-raja Jukuan bersaing dengan darah bertumpah. Jiran tetangga berkelahi di jalan sekitar Pekon. Bahkan seorang adik tega membunuh kakaknya sendiri. Semua itu demi memperebutkan seorang Seperdu, perempuan dusun yang mencoba menebar pesona ke atas kerajaanku. Skoomong menetak garang. Tidak akan kubiarkan hal ini berterusan terjadi dan merusak kedamaian yang tercipta selama ini. Kutitahkan menangkap Seperdu dan memberi hukuman setimpal kepadanya. Hukuman mati adalah yang terpantas untuknya. Titah Skoomong menyentak semua orang yang hadir di situ. Kekuk Suwi merasakan jantungnya seolah tercabik-cabik. Ia tidak menyangka ibunya akan tega menitahkan hukuman mati kepada kekasihnya. Dalam pelukan sang pangeran, Seperdu semakin terseduh-seduh mendengar umurnya telah ditentukan dengan kejam. Sebuah kekuasaan yang pongah secara semena-mena merampas hak hidupnya. Bahkan dewata sendiri takkan berbuat sekejam itu. Seperdu sadar ketidakadilan telah mengalahkannya. Belayan dan ciuman Kekuk Suwi pun terasa hambar belaka. Mungkin ini terakhir kali sang pangeran menumpahkan cinta kepada dirinya. Sementara itu ratusan prajurit yang hadir di situ bergelut dengan alam pikir masing-masing. Apakah ini keputusan yang adil? Tanya para prajurit dalam benak masing-masing. Namun apakah arti hak hidup dan keadilan dalam sebuah negeri yang dikuasai sebuah wangsa tanpa pesaing? Manakala dari dalam lamban batin ngajenguk terasa sedih hatinya mendengar titah Ratu Skoomong. Air mata beriringan memenuhi kedua pipinya. Sungguh malang nasibmu, Seperdu. Ayahanda tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah hukuman mati atas dirimu. Itulah titah pun beliau ratu yang mesti sedia dilakukan walau harus merelakan jiwa darah dagingnya sendiri. Sungguh pilu jiwa ibumu di alam nirwana menyaksikan penderitaan yang kau alami. Batin ngajenguk mengeluh nyaris tanpa suara. Ia biarkan air matanya berlinang tanpa isak.
Kini percuma bagi Kekuk Suwi terus melawan, sementara ratusan prajurit telah mengepung laman batin tersebut. Seperdu, belahan hatinya memohon belas kasihan di depan matanya. Gejolak ingin berontak berkecamuk di dadanya. Kala 4 algojo dari Bunuk Tenuar menyeret kekasihnya menuju batu pengorbanan. Tetapi apalah daya seorang pangeran yang dipojokkan keangkuhan kuasa dan tahta. Tatapan matanya kosong dan nanar, hati dan jiwanya terguncang merekam seluruh fragmen tragis belahan hatinya. Wajah penuh dengki dan mata jalang tersirat dari muka sang algojo. Pedang diayun lalu terdengar suara tenggorokan digorok baksa. Silih berganti dengan suara tulang dan otot segar berderak patah. Darah kental menetes perlahan, seketika gadis itu meregang nyawa. Tidak ada lagi kecantikan itu. Musnah sudah riwayat perempuan terindah di bumi tempat bersemayam dewa-dewi. Pandangan mata nan kosong terjulur mengerikan. Jiwa lugu dan cantik itu melayang ke angkasa biru menuju rumah keabadian para hamba yang patuh dan taat. Tak tahan menyaksikan derita kekasihnya, Kekuk Suwi melarikan diri ke hutan. Ia meninggalkan sekelompok yang berteriak-teriak memanggil namanya. Ia kebaskan tangan prajurit yang berusaha meraih tubuhnya. Kekuk Suwi tidak peduli, bahkan diusir dari negerinya pun ia tidak gentar. Ia berlari ke dalam hutan diiringi isak tangis memilukan, berharap berjumpa roh gerinung dalam Sri Hari Dewa. Kekuk Suwi ingin bersujud mencium kaki moyangnya itu dan memohon pertolongannya. Sedemikian jauh ia berlari, tak jua ia jumpai siapapun kecuali lenguh burung hantu yang seolah turut bersedih terhadap duka cita yang dialami pangeran muda. Suara Ibunda Ratu Sekomong dan jerit menghibah seperdu kekasihnya semakin lama terdengar, bergantian menyiksa seluruh indranya, hingga suara-suara itu pun punah dari kedua indranya. Kekuk Suwi terjatuh dan tidak sadarkan diri di tengah belantara Hanibung. Tarikh purba mencatat bahwa hari telah berganti fajar. Margasira 1033 Saka. Oke, wari sunyi nih teman-teman semua. Selesai sudah bab kedua tentang Kekuk Suwi. Nanti kita akan lanjut lagi pada minggu depan, hari Minggu jam 15.00. Jangan lupa cerita Sekala. Selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu Buai Tumi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan selalu mendukung channel ini, terutama cerita Sekala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.